Terkadang, kata-kata tak cukup hanya dibaca. Ia perlu dirasakan. Di sini, kita membedah arti di balik sunyi, mengubah aksara menjadi nyawa. Selamat datang di Seni Dalam Kata. Mari mulai bercerita. Semuanya, selamat datang di podcast PDKT. Pas dengar kita tahu. Bersama aku Jelita Marsalianti yang akan menemani obrolan santai kita kali ini. Dan tentunya di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan bermanfaat nih bagi kalian semua. Siapin cemilan kalian karena ini bakal menarik dan tentunya asik. Dan ya, hari ini kita bakal membahas mengenai sebuah teknik penyutradaraan nih. Cocok banget nih buat kalian semua yang pengen jadi sutradara nih. Dan ya, kita juga sudah mengundang seorang yang udah ahli di bidang ini. Beliau adalah seorang sutradara yang terkenal di bidang teater. Dan ya, pokoknya beliau ini adalah seorang sutradara yang hebat pokoknya. Dan ya, langsung saja kita sambut Kang Edi. Halo. Halo Kang. Gimana nih kesibukan pian akhir-akhir ini? Alhamdulillah, tidak terlalu sibuk, tapi tidak kosong juga. Iya, gimana kabarnya nih Kang? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan ke sini tadi Kang? Panas. Ya, Ya, jalanan hari ini panas, tetapi ya tetap ya harus ditempuh karena kita punya janji. Iya betul. Nah jadi nih ya guys, beliau ini adalah seorang sutradara. Kakak udah jadi sutradara dari kapan tuh Kang? Kalau boleh tahu. Saya mulai menyutradarai dari sejak tahun 1997. Itu mulai yang pertama. Itu. Iya. Jadi awal-awal jadi tertarik sutradara itu gimana sih Kang? Ya, pada dasarnya semuanya tertarik di bidang teater. Sebelumnya saya tertarik dengan dunia pemeranan, tetapi juga saya tertarik dengan dunia penyutradaraan. Yang tentu saja kalau ditanya kenapa tertarik dengan dunia penyutradaraan, ya pada dasarnya yang tadi saya bilang, saya tertarik dengan semuanya. Teater itu tidak bicara aktor saja, tidak bicara sutradara saja, tidak bicara tentang penulisan atau kru atau stage manager atau yang lainnya. Semuanya. Jadi saya mau coba untuk mengalami semuanya pada saat itu. Emang dari kenapa Kakang itu jadi awal-awal jadi sutradara itu tuh pertama kali jadi sutradara tuh itu mensutradarain apa tuh kalau boleh tahu? Pertama kali saya menyutradarai, saya menggarap naskah yang berjudul Lawan Catur. Ya, Lawan Catur karya, saya lupa lagi karyanya. Nah, ini Kang, jadi kan aku itu kan sering tuh ngebayangin jadi sutradara itu kan pasti berat ya Kang ya. Dan juga itu tuh harus ngatur banyak orang kan kalau jadi sutradara itu. Nah, jadi pernah nggak sih Kakak ngerasa kayak udah ngejelasin visi naskah yang panjang lebar gitu, tapi menurutku rata aktor itu malah nangkapnya tuh beda gitu. Gimana cara Kakak itu nge-handle-nya gitu? Ya, saya pikir kalau berbicara persoalan berat atau tidak, semuanya sama. Saya selalu menganggap bahwa semua sama. Ya, sutradara tentu juga sama karena dia harus menghadapi banyak orang. Tapi aktor juga sama, dia harus menghadapi banyak orang. Aktor harus bekerja sama dengan partner mainnya, teman mainnya. Aktor juga harus kerja sama dengan
tentu sutradara. Aktor juga harus kerjasama dengan penata cahaya. Aktor juga harus kerjasama dengan penata bunyi. Aktor juga harus kerjasama dengan penata artistik atau set dekorasi. Ini semuanya. Sutradara juga begitu. Ya. Bukan berarti hanya sutradara yang punya pekerjaan kompleks. Semuanya. Karena di dalam teater itu hanya ada satu tubuh, ada satu misi, ya, yang memang mereka semua memiliki peran masing-masing, tempat masing-masing, tetapi secara koneksi itu sama. Nah, apakah di dalam pengalaman penyutradaraan menemui sebuah kendala, ya, terkait pada persoalan transformasi informasi? Jadi apa saya menyampaikan tentang gagasan, ya, tentang konsep, tentang pemahaman pada aktor, tetapi tentu saja tidak semua orang sama. Ya. Ada yang bisa menangkap dengan gamblang secara langsung, tetapi ada juga yang barangkali agak kesulitan untuk menangkap. Apakah itu yang salah mereka? Tentu saja tidak. Tentu pada saat itu saya juga harus introspeksi dengan diri saya. Ataukah bahasa yang saya gunakan itu sifatnya tidak umum? Ada istilah-istilah yang tidak banyak orang mendengarnya. Ya. Maka kalau memang ditemukan itu, saya harus mencari padanan kata yang bisa dipahami oleh semua orang. Nah, pengalaman kendala itu tentu menjadi sebuah pelajaran, ya, di mana ketika saya menyikapi banyak orang, tentu saya harus punya kontrol yang kuat, kontrol yang ketat terhadap penggunaan kalimat atau kata, supaya memang bisa dipahami atau diterima oleh banyak orang, begitu. Iya, oke. Nah, jadi kan nih Kang, itu juga banyak kan orang mikir sutradara itu kan cuman soal visual, tapi kalau menurut Kakang nih, nah seberapa besar pengaruh pemilihan kata itu tadi sebagai seorang sutradara terhadap mood seluruh tim saat latihan itu, Kang? Ya, tentu saja sangat penting sekali di dalam pemilihan kata, ya. Iya. Karena kata itu sendiri kalau kita pahami secara arti adalah sebuah ruang atau wadah makna yang menyampaikan pengalaman, menyampaikan gagasan, ya, menyampaikan informasi pada orang lain. Maka ketika kata itu kita tidak cukup selektif, ya tentu saja akan bermasalah. Lalu juga kedua, kita harus membaca secara kata berkaitan dengan psikologi. Apa yang dimaksud dengan kata harus berkaitan dengan psikologi? Misalkan saya ngobrol dengan Jelly, ya, saya harus memahami karakter Jelly. Tentu pemahaman terhadap karakter atau psikologi Jelly, supaya saya bisa menemukan kata yang enak, yang tepat, yang bisa diterima oleh Jelly. Bahkan kata itu adalah sifatnya membangun spirit Jelly. Lalu mungkin saya akan berkata lagi pada aktor yang lain, memiliki karakter yang berbeda, maka juga saya harus mengambil dan menentukan kata yang tepat yang berkaitan dengan karakter orang tersebut. Begitu banyak tentu saja. Itu adalah bagian yang memang harus, ya, dipelajari oleh seorang sutradara. Dia tidak bisa berkata hanya sifat general saja. Karena yang dihadapi adalah manusia dengan watak, dengan karakter yang berbeda-beda. Bagaimana bahwa sutradara memiliki peran, dia menyatukan semua elemen menjadi satu kesatuan untuk bisa, ya, menyampaikan atau mewujudkan gagasan yang dia ciptakan. Begitu. Iya. Selama Kakang jadi sutradara nih, pasti kan setiap orang itu kan beda-beda itu tadi kan. Jadi kan kita sebagai sutradara itu kan juga harus memilih kata gitu kan. Pernah nggak Kakang itu waktu ngejutradarain itu ada aktor yang yang susah nangkap gitu. Jadi kita ini sebagai sutradara itu apakah harus sesuai dengan apa yang kita hendak atau itu harus kembali ke aktornya lagi gitu? Oke. Yang menyesuaikan gitu. Betul. Tidak bisa sutradara dia berdasar pada kehendak dirinya. Di dalam dunia panggung atau teater,
semua harus berkehendak berdasar pada naskah. Jadi kalau dikatakan, apakah pernah menemukan kendala yang betul-betul itu adalah kendala yang serius, bahwa aktor tidak selalu memahami apa yang disampaikan? Ya, tentu saja tidak. Ya, untuk mengatasi selalu ada solusi, yaitu kembali pada naskah. Maka seringkali saya mengajak, untuk duduk bersama, untuk diambil kembali naskahnya, lalu untuk dibaca secara runut, untuk ditemukan sebab akibatnya, hukum kausalitas dari teks itu sendiri, ya, untuk menguatkan bahasa yang disampaikan, apa yang saya terjemahkan dari teks itu sendiri. Gitu ya. Jadi ya harus bisa disesuaikan gitu lah sama harus bisa naskah. disesuaikan dengan naskah. Bukan harus disesuaikan dengan naskah, tapi harus sesuai dengan naskah. Harus sesuai dengan naskah. Tapi kalau misalnya aktornya itu tetap nggak bisa, itu gimana ya? Nampaknya tidak ada yang tetap nggak bisa. Belum bisa. Pasti dia akan bisa, hanya tinggal bagaimana kesabaran itu pun menentukan, ya. Kita tidak bisa harus cepat dan cepat. Kita harus memahami bahwa manusia seringkali tentu punya ruang proses. Dia butuh waktu. Sutradara harus siap untuk membantu. Sutradara tidak bisa marah karena aktornya tidak selalu mengerti. Iya. Akan berbeda sutradara marah dalam pemahaman tanda kutip ketika aktornya tidak punya kedisiplinan. Bukan persoalan masalah personal, ya. Apakah dia lambat menangkapnya, atau mungkin dia kurang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dihadapi di dalam persoalannya. Itu kan berbeda. Ya, kalau itu ya memang semua orang harus bekerja sama untuk membantu. Itulah yang disebut dengan dunia teater atau panggung teater. Terus juga nih Kang, pasti kan di panggung teater itu kan pasti banyak orang hebat tuh dengan egonya masing-masing tuh pastinya kan. Nah terus juga di buku yang aku baca itu kan ada istilah mengamankan ego lawan bicara. Nah itu gimana sih cara Kakak ngasih kritik ke aktor atau senior atau kru yang tanpa bikin mereka tuh ngerasa diguruin gitu? Betul, yaitu salah satunya adalah bagaimana bahwa kita ya harus tepat memilih atau menggunakan kata dan membaca karakter secara psikologi dari lawan bicara atau partner. Supaya apa? Supaya kita untuk bisa meredam ego dari setiap orang, tetapi tidak terkesan kita menggurui bahwa kita adalah yang benar. Ya, itu adalah yang terpenting. Ya, pada dasarnya memang semua itu menjadi tanggung jawab bersama. Di dalam tubuh teater, tentu ego menjadi penting karena itu adalah dorongan yang menghasilkan sebuah impuls. Tetapi ego itu sendiri berbeda dengan ego. Ego itu adalah yang sifatnya dia memantulkan, dia selalu tidak mau terima pendapat orang lain, dia tidak mau kritik orang lain. Ya, dia seperti itu. Yaitu tentu negatif. Ya semua orang harus memanage emosinya. Semua orang harus memanage emosinya, semua orang harus memanage egonya, harus siap untuk menempatkan pada ruang yang sifatnya itu adalah bersama. Begitu. Kalau enggak berarti mereka belum menemukan yang namanya teater. Iya betul. Teater itu adalah ruang kesadaran. Begitu. Ya itu tadi ya teman-teman ya. Oke, kayaknya udah cukup banyak nih obrolan kita kali ini. Kayaknya Kang haus gak sih? Soalnya aku haus nih dari tadi, agak kering tenggorokan. Ya, gimana kalau kita minum dulu deh Kang? Oke, saya kebetulan lagi nggak minum hari ini. Ya. Aman Kang? Tapi nanti diwakilin lah Iya. sama dia ya. Ya, jadi ya teman-teman, ini tuh adalah Teiti dari Solidarity. Solidarity apa sih namanya? Aku lupa. Nah, jadi terima kasih kepada Solidarity karena udah nge-sponsorin di podcast kita kali ini. Ini aku cobain ya teman-teman ya. Lagi panas ini, tepat sekali untuk diminum. Tuh, tapi kalau buat anak teater nih, kalau lagi proses penggarapan jangan minum es ya. Enggak juga, nggak pengaruh kok. Tapi kan katanya ini Kang. Orang Eskimo suaranya bagus-bagus, tinggalnya di tempat yang beres. Orang teater, aktor harus rajin berlatih dan menjaga kesehatan.
minum es tidak berlebihan gitu. Berarti tetap boleh ya Kang ini Boleh, minum es. boleh. Tapi setahu aku ya Kang, aku pernah kan digarap itu sama kakak kelas tuh Kang. Katanya nggak boleh minum es, nggak boleh minum gorengan, nanti suaranya hilang. Nah, nggak juga, nggak selalu. Tapi bisa juga mempengaruhi. Ya teman-teman, kalian langsung cek aja di IG-nya Solidarity. Ini tuh teh tea rekomen banget buat kalian semua yang pecinta teh tea ya. Terus juga di sini terima kasih kepada Rumah Kue by Iza karena ini favorit aku lah guys, karena aku tuh cinta banget sama risolnya. Nih, kamu mau kan risolnya? Oke, lanjut. Nah, Ya. Ya teman-temannya bismillah. Nih. karena enaknya nggak sampai ini nggak bisa berkata-kata ya. Ya, saking enaknya aku nggak bisa berword-word deh. Kayaknya aku letakin di sini dulu deh ya. Nanti sambung makan lagi karena kita mau lanjut ke obrolan. Jadi nih buat kalian yang mau nge-catering atau pengen nyemil-nyemil, kalian bisa cek aja langsung di IG-nya Rumah Kue by Iza ya guys ya. Terus juga di sini tentunya ada ini apa sih namanya? Makaroni dari Caca Bella. Nih buat kalian yang suka ngemil-ngemil, apalagi nih cewek-cewek nih, buat kalian yang suka ngemil-ngemil, kalian bisa banget cek IG-nya Caca Bella ya guys. Nih. Harganya itu dari berapa ya? Dari 5.000 10 ribuan aja harganya ya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka ngemil. Jadi langsung aja deh pokoknya cek di IG-nya Caca Bella. Oke, langsung aja kita lanjut ke obrolan lagi ya Kang ya. Oke. Nah, jadi kan ini soal kritik-kritik sandwich nih Kang. Puji, kritik, puji. Nah, menurut Kakang tuh itu efektif nggak sih diterapkan di tengah tekanan latihan yang kejar penampilan itu? Apalagi kan dari senior-senior tuh biasanya yang sering ngekritik nih. Kayak ini kenapa kayak gini gitu. Gimana tuh Kang? Ya sebetulnya kritik itu kan baik. Ya. Ya, tapi kan kembali lagi pada orang yang menerima, dan tentu tidak bisa lepas juga kembali pada orang yang mengkritik. Apa sih kita maknai kritik itu? Ya, mengkritik itu mengkritisi sesuatu hal yang belum, tetapi juga kita juga harus menyampaikan sesuatu hal apa yang sudah dilampaui atau dicapai. Ya kita kenal istilah-istilah dengan kritik membangun katanya. Tentu saja adalah kritik yang positif, tetapi ada juga kritik yang sifatnya menjatuhkan. Nggak ada kritik menjatuhkan. Iya betul. Ya, kalau yang menjatuhkan, yang mengata-ngatai itu bukan kritik, tapi itu adalah meledek dan menghina. Kritik selalu positif, tidak ada kritik yang buruk. Ya, tidak ada kritik yang buruk. Nah, bagaimana di dalam kondisi ketika pertunjukan itu harus segera ditayangkan atau dihadirkan di depan penonton, apakah itu menjadi penting? Kita selalu harus berbicara persoalan puji, kritik, dan puji. Saya pikir setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang tidak suka dipuji. Ada orang yang sukanya lebih secara langsung. Katakan misalkan Jelly lebih suka ketika saya bilang, Jel, bukan itu, salah. Saya mau kamu cari lagi. Oke, siap. Ya. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga orang yang tidak bisa seperti itu. Saya harus katakan, oke Jelly, saya sebetulnya suka sekali dengan cara kamu bekerja. Seperti kemarin. Kamu memberikan energi pada banyak orang. Nampaknya sekarang kamu kurang fit. Oke, tidak apa-apa. Kamu bisa istirahat sebentar. Setelah itu kita akan mulai. Oke? Selalu harus memberikan semangat untuk dia bangun dan diberikan kepercayaan. Nah itu kan beda-beda. Ya. Jadi tidak bisa dipukul rata, harus semua dipuji. Lalu setelah itu dikritik. Ya saya pikir itu plain plan. Ya standar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, ya tentu itu ada ruang-ruang khusus, katakan saja dengan ketika menghadapi remaja. Remaja itu sifatnya lebih rentan secara situasi emosionalnya. Ya, sebelum kita masuk pada wilayah yang sifatnya kritik atau masukan,
maka kita harus bangun dulu kekuatan mentalitasnya. Yaitu yang mungkin disebut dengan pujian. Oke, good, saya suka sekali hari ini. Kalian memang orang-orang keren. Kalian punya kualitas. Bla 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 bla. Tapi satu lagi, nampaknya ini menjadi penting. Kalau kalian bisa masuk ke wilayah ini, wah ini akan keren sekali. Ada kritik di situ. Menyampaikan sesuatu yang menjadi kekurangan, tetapi harus dibalut dengan suasana fun atau enjoy. Iya, biar bisa membangun. Biar bisa membangun. Nah, tetapi kan itu ketika berhadapan dengan pemula-pemula atau dengan remaja-remaja. Kalau dengan orang dewasa, ngapain jadi lucu kalau begitu? Iya. Iya, jadi lucu ya. Nanti, ini kenapa sutradaranya kok kayak gini nih? Lebay amat. Kan pasti akan begitu. Gitu. Itu aja. Oh, jadi beda-beda ya? Beda-beda. Nah, terus nih Kang, nah ini nih unik nih. Jadi kan ada teori soal kekuatan jeda di penyutradaraan tuh Kang. Nah, kapan sih momen Kang Edi itu memilih buat diam atau ngasih jeda ke aktor daripada terus-terusan ngasih instruksi gitu? Ya, setiap latihan selalu ada jeda yang dibangun, karena jeda di situ adalah ruang di mana aktor kerja secara mandiri. Bagaimana bahwa aktor mencoba mengimplementasikan sesuatu yang sudah dibangun di dalam sebuah forum diskusi. Karena biasanya kami sebelum latihan ada forum diskusi dulu. Ketika latihan, sutradara akan banyak diam untuk melihat. Kenapa sutradara harus banyak diam untuk melihat? Pada momen tertentu, karena sutradara harus merecord semua ya aktiviti dari setiap aktor. Lalu setelah itu nanti sutradara akan bekerja di bangkunya untuk menata, oh ini yang memang sudah baik, oh dari lawan ini yang memang masih kurang dan perlu dinaikkan, begitu. Begitu. Nah, terus nih Kang, pernah nggak Kakang tuh dapat hasil acting yang lebih bagus justru karena ngomong gitu? Nah, jadi kayak, tapi cuma ngasih satu atau dua kata kunci yang dalam gitu. Rata-rata saya mungkin secara kerja penyutradaraan hampir sama. Pasti selalu seimbang antara diskusi untuk membuka pemahaman, terutama adalah membuka pemahaman berkait pada teks naskah itu, ya. Lalu berangkat pada persoalan yang sifatnya eksplorasi. Dan biasanya saya memberikan ruang eksplorasi untuk aktor secara terbuka, ya, secara bebas, tidak dibatasi. Lalu masuk pada fase tertentu adalah yang sifatnya lebih pada penataan, berkaitan pada visual, berkaitan pada tempo, berkaitan pada isi atau pemaknaan teks, ya, penyikapan tersebut. Nah itu sama. Kaitan apakah pernah bagus atau tidak, tentu teater tidak bisa ditentukan bagus halus, bagus terus. Kenapa? Karena yang menjadi perangkatnya adalah manusia itu sendiri. Sementara manusia adalah makhluk yang labil. Iya, betul. Sering kali berubah-ubah, ya, tidak stabil, beda dengan robot. Gitu. Iya. Jadi nih Kang, aku kan mau belajar jadi sutradara nih. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penyutradaran itu tadi, menurut Kakang nih, kita tuh lebih baik jadi pengamat dulu atau yang punya pengalaman dulu gitu? Kayak apa ya? Aku nih kan dari dulu itu kan udah sering digarap terus tuh, nggak pernah jadi sutradara gitu, nyobain ngegarap orang gitu. Jadi menurut Kakang tuh lebih penting pengalaman atau ini? Atau apa ya? Atau pengalaman itu tadi? Ya, bisa saja akan lebih bagus ketika sutradara dia mengalami sebagai pemain. Kenapa? Karena sutradara juga penting sekali memahami bahwa pemain seringkali banyak memiliki kendala. Nah kan kalau dia sudah pernah mengalami sebagai aktor, dia tahu bahwa di dalam pekerja aktor ada banyak pekerjaan, ada banyak kendala yang sifatnya itu tidak bisa dicepat-cepat atau diburu-buru. Satu itu. Nah, bagaimana bahwa di sana sutradara dia akan lebih memiliki kepekaan karena dia pernah mengalami sebagai aktor. Ya, dia punya barometer dan dia juga punya ruang proses
untuk memberikan untuk menumbuhkan ketajaman secara emosional. Ya. Tetapi bisa juga bahwa seorang sutradara tidak berangkat dari dia mengalami bermain. Dia mau menjadi sutradara. Apa yang harus dilakukan tahapan-tahapannya? Yang pertama adalah tentu harus memahami apa sih sutradara itu. Apa tuh? Ya. Sutradara tentu secara umum adalah yang dikatakan sebagai seseorang yang mendirect, ya, yang mengarahkan, yang menata. Kalau kita lihat dari suku kata saja, sutradara itu berangkat dari dua, ada sutra dan dara. Sutra itu adalah benar, dara itu adalah gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran, ya. Sehingga bahwa tugas sutradara adalah sebagai pengikat dari gagasan-gagasan yang menjadi satu kesatuan yang utuh, yang sifatnya mewujud. Itu adalah sutradara. Ya, lalu sutradara dia akan menjadi bos besar di dalam sebuah pertunjukan. Dia akan mendirect atau mengarahkan banyak orang. Maka kita di situ juga harus membekali, ya, bagaimana memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan di dalam membaca karakter setiap orang. Tentu sutradara penting membaca ilmu psikologi, belajar ilmu psikologi. Sutradara belajar tentang ilmu sosiologi, karena dia akan selalu berhubungan, dan tentu yang lain-lainnya, ya, karena dunia seni itu adalah dunia kompleks. Jadi semua persoalan yang ada di dalam kehidupan itulah yang harus sering kali dibaca oleh seorang sutradara. Ya, selain itu tentu ada banyak karakter-karakter sutradara, ada banyak genre seni, ada banyak aliran seni, semuanya. Apalagi yang berkaitan dengan seni, ya sutradara harus menguasai. Musik, rupa, ya, sama. Jadi berbicara sutradara bukan hanya bicara tentang teater. Bagaimana dia harus paham dengan ilmu seni rupa? Minimalnya adalah pada persoalan konsep tata ruang. Ya, itu menjadi basic di dalam seni rupa, ada yang disebut dengan nirwana, ya, ilmu ruang, garis, warna, gitu ya, komposisi. Itu tentu juga bahwa sutradara juga harus paham dengan ekspresi bunyi atau musik, karena itu juga bagian daripada penunjang di dalam mencipta teater. Begitu, dan yang lain-lainnya termasuk ilmu kinetik, ya, ilmu gerak dan lain sebagainya. Kompleks. Keren banget Gitu. sih sutradara tuh. Nah, terus gimana nih Kang cara ngelatih diri buat jadi pendengar bagi ide-ide kru gitu. Padahal kan sutradara kan sering dianggap sebagai yang mengepalai gitu kan di lokasi yang semua omongannya tuh harus diturutin gitu. Gimana tuh Kang? Ya, itu tidak ada pelajarannya. Ya, belajar mendengarkan adalah belajar untuk menyatakan bahwa dirinya itu adalah setara dengan yang lainnya. Sutradara juga bukan dewa. Sutradara juga adalah manusia yang kebetulan secara posisi dia menduduki kerja untuk mendirect, yang lebih banyak mewakili sebagai penonton, juga sebagai seorang kreator untuk menata berbagai macam benda atau laku yang menjadi sebuah komposisi yang menarik. Bahwa sutradara juga harus memahami, ya, setiap orang dia punya pengalaman dan perjalanan hidupnya. Iya. Ya, semua orang itu punya ketajamannya. Maka akan lebih bagus ketika seorang sutradara yang sifatnya dia terbuka, tetapi terbuka tanda kutip. Karena dia juga harus punya otoritas. Dia harus punya ketegasan, dia harus punya batasan. Di mana itu terbuka untuk mengundang atau mengumpulkan banyak gagasan, di mana dia harus mengelola gagasan, di mana dia harus memastikan dan menyatakan bahwa ini yang kita pakai. Tentu semua orang harus sepakat, ya, harus sepakat dengan apa yang sudah menjadi keputusan karena dia menjadi leader utamanya. Gitu. Iya betul banget. Jadi nih Kang, ada nggak? Ini kan kita udah cukup banyak ya, lumayan banyak nih obrolan yang kita bahas nih, kayak bermanfaat banget gak sih buat kalian semua, apalagi nih anak-anak teater nih, buat kalian yang mau jadi sutradara nih. Nah, jadi Kakang ada nggak nih tips atau trik gitu atau kata-kata nih buat teman-teman di sana yang pengen jadi sutradara gitu?
Ya, jadi sutradara atau jadi apapun, yang paling penting adalah kita terus selalu mengatakan berjalan untuk mencari dan membaca ya fenomena, baik itu bisa dari alam, baik itu bisa dari ruang-ruang informasi, benda-benda seperti gadget sekarang sudah dimudahkan, juga dari buku. Kita tidak boleh mengatakan kita puas dan kita selesai dan kita adalah sudah bisa. Tetapi harus katakan bahwa saya harus berjalan, saya akan berakhir pada satu saat di mana waktunya sudah tiba. Ya, jangan sia-siakan satu detik waktu pun, karena itu adalah yang tidak bisa ditemukan di supermarket mana. Ya betul. Makasih banyak yang Kang Edi udah ngasih kita semua wawasan mengenai gimana sih cara penyutradaraan itu tadi. Dan ya kayaknya udah gak kerasa nih, udah hampir 30 menit kali ya kita ngobrol tadi ya Kang ya. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih banyak Kang Edi Sama-sama. udah memberikan kita semua wawasan yang sangat luas ya. Dan ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Oke, sampai jumpa.